Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2. Kembali hadir ya jam 4 sore sampai jam 5 nanti kurang lebih bakal ada obrolan seru di sore ceria. Dan Selfie nemenin kamu sore hari ini seperti biasa. Kalau udah follow Instagram Pro 2 Palembang, tahu dong kita bakal ngobrol sama siapa, bakal ngobrolin apa. Yaps, ada teman-teman yang punya kegiatan KKN, basmi KKN. Oh, bukan KKN yang itu yang harus dibasmi. Tapi ini bakal didukung banget teman Pro 2, soalnya mereka punya program yang seru banget. Bakal ngasih kamu motivasi dan inspirasi juga dong pastinya. Langsung aja deh live melalui YouTube RRI Palembang Official. Kamu bisa simak juga obrolan sore hari ini. Kalau pengen nanya-nanya juga boleh banget, komen langsung aja di kolom live chat kita atau enggak melalui aplikasi RRI Digital. So langsung aja deh, ini dia teman Pro 2. Salvian udah ditemenin bareng sama ada siapa di sini? Ada Pak Wahidin MSI selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 4 dari kampus Tisipol Chandra di Muka. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, apa kabar Pak sore ini Pak? Alhamdulillah baik. Ini nemenin ini ya anak-anak mahasiswinya ya. Iya betul. Aku langsung sama Pak dosennya. Mahasiswinya ada dong. Ada 2 orang di sini. Ini dari ketua tim kelompok 4. Tapi sebelumnya tunggu dulu nih Pak. Ini mahasiswa angkatan tahun berapa? Angkatan 2021 Kak. 2021. Ini kelompok 4 Iya, ya. Oke, bersama dengan Pak Wahidin. Nah, ada Aldaria Suryanti selaku ketua tim kelompok 4 dan Mawar Anggra ini sekretaris dari kelompok 4. Halo. Mbak. Nah, ini aku kayak udah lama nggak siaran sore ya. Ini sih mana? Nah, kedengeran dong suaranya. Apa kabar semuanya sore hari ini? Alhamdulillah. Ini udah berjalan belum sih KKN-nya? Udah berjalan. Udah selesai? Belum. Oh, belum. Masih Kapan pertengahan. mulainya? Mulainya itu dari tanggal 10 kemarin. Oke, berapa lama nih bakal diselesain? 1 bulan. 1 bulan. Kurang lebih. 1 bulan. Ih, cepet ya. Iya dong. Tapi ini pasti punya program yang seru banget. Kalau dari judul obrolannya sih adalah Jelajah Kampung Si Abang, Sentra Iwak Asin Palembang. Iya Iya benar. benar Mbak. Oke. Nah, teman berdua kita kenalan dulu sama tim dari kelompok 4. Ini kalian angkatan 2021 jurusan Ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi. Berarti Pak Wahid ini juga adalah dosen jurusan Ilmu Komunikasi. Ya kebetulan saya sebagai DPL untuk kelompok 4. Jadi di kelompok 4 itu berbagai macam jurusan yang ada di dalam kelompok itu. Oke, pembimbing lapangan Ya. ya. Udah berapa kali Pak ngebimbing mahasiswa ini kan apa angkatan KKN ini udah 28 ya? Ya alhamdulillah kebetulan saya baru 2 kali untuk berpartisipasi sebagai DPL ya. DPL, dosen pembimbing lapangan. Oke, ntar aku bakal nanya ini ribet gak sih mahasiswanya? Nah, tim kelompok 4, apa sih topik KKN kalian untuk kali ini? Jadi topik kita kali ini itu jelajah Kampung Siabang, Kak. Itu yang tadi jadi judul kita ya. Judulnya itu. Kenapa topiknya Jelajah Kampung Siabang? Apa hubungannya sama jurusan kalian? Karena tema KKN kita ini sustainable tourism. Jadi pariwisata berkelanjutan. Oke. Yang memang kita itu ditempatkan di 5 Ulu di Kota Palembang ini.
Dan kita cari nih, kita survei di situ. Tunggu. 5 Ulu itu di sebelah mana? Maaf, saya ini orang baru di Palembang, ya ampun. 5 Ulu itu di sebelahnya 7 Ulu. Jadi 7 Ulu itu di bawah Ampera. Di mana lagi 7 Ulu itu di bawah Ampera sebelah kanan. Nah, di sebelah 7 Ulu itu nanti 5 Ulu. Jadi Kertapati. Nggak, sebelum Kertapati. Mbak. Mbak tahu ini enggak? Jembatan Musi 6. Musi 6 ya tahu. Musi 6 itu belok kiri. kiri. Kalau belok kiri kan keluarnya itu Ampera. Nah, di sepanjang jalan itu ada 5 Ulu, 7 Ulu, 3, 4 Ulu. Oke, di situ. Nah, dan di situ adalah kawasan sentra ikan gitu. Betul, sentra Iwa Asin. Iwa asin. Kalau orang Palembang bilangnya iwa asin loh. Ya, ini mungkin siapa tahu ada yang mungkin di luar Palembang iwa asin di sini bilangnya ya. Jadi ini ada pilihan dari kalian tim kelompok 4 atau emang dari pihak kampus menyediakan option oke, ini nih mau dipilih nggak tema Enggak ini? dong, ini dari kita. Oke. Emang apakah ikan asin atau iwa asin ini bisa menjadi komoditi pariwisata kah di Kota Palembang? Bisa. Bisa. Bisa banget. Makanya kita ngadain ini karena kayaknya potensinya lebih besar deh untuk dijadiin pariwisata, Mbak. Oke, jelasin. Cie. Aku nih ibaratnya Pak Wahid mohon ini ya. Boleh, aku boleh, pura-puranya jadi dosen pembimbing ya. Silakan, Mbak. Coba jelaskan gitu. Kenapa kalian memilih ini? Ini ibaratnya udah maju meja gitu di sidang. Karena kan itu ada di 5 Ulu nih, Mbak. Nah, memang di 5 Ulu ini ada 20 pelaku UMKM dari Iwa Asin. Oke. Jadi 20 orang yang memang mengusahakan Iwa Asin dan di situ tuh jadi kayak estetik gitu loh, Mbak. Iwa asinnya ditaruh, dijemur. Estetik loh kalau foto. Terjajar rapi. Ikan apa sih yang mereka gunakan? Banyak, Mbak, ada 5 jenis ikan asin. Ikan air tawar atau air laut tuh? Air tawar. Air tawar, Mbak. Oh, berarti ikan yang memang diambil dari Sungai Musi ya. Benar. Oke. Itu diambil dari Sungsang, Mbak. Sungsang. langsung dari Iya Sungsang. ya, langsung yang di Muara sana ya. Oke. Ini seru loh teman berdua. Kamu ada yang baru tahukah kalau ternyata di Palembang ada sentra ikan asin? Nah, karena orang taunya kalau Palembang pempek, kemplang kayak gitu mungkin ya. Iya. Nah, ternyata ada salah satu sentra ikan asin di Palembang, tepatnya di 5 Ulu ya, yang diangkat oleh teman-teman tim kelompok 4 KKN dari jurusan Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka. Ada yang pengen tanya-tanya? Boleh banget ya, nanti kita bakalan buka via WhatsApp juga boleh di 0816 11 06 916 atau enggak kamu bisa komen juga langsung melalui YouTube karena kita lagi live juga tuh melalui YouTube di RRI Palembang Official. Ntar bakal balik lagi ya. Kita bakal ngobrolin masih ngomongin seputar topik dari KKN-nya teman-teman tim kelompok 4 jelajah Kampung Si Abang Sentra Iwak Asin Palembang. Ih, seru banget sih judulnya, Si Abang ya. Iya, Si Abang Sentra Iwak Asin Palembang. Ini ciptaannya siapa sih? Kalian atau emang singkatan dari sana? Emang singkatan dari sana. Oh, dari sana Si Abang. Nah, ini dia nih teman berdua. Ntar kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang Si Abang ini bareng sama teman-teman dari kelompok 4. Tetap stay tune di Prodi FM Palembang. Tonight, baby, I'm not living like that. No, not this time, baby. I'm keeping you like that, 'cause I got a new feeling. Yeah, I got a new feeling.
my first time like that. No, it's not euphoric. It's so simple like that. Yeah, I got a new feeling. Yeah, I got a new feeling. For you, I got a new feeling. Like I'm a new soul. Brings a new me. Like I'm a new hope. As long as it feeling was out of control. It's such a nice feeling. Good as me. Good as me. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Asia Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet People Peace. We stand together and that's where we call our home. Menampilkan Cakraka, Jadikan aku Putri Aryani, Break my heart, break my heart. Maria Pudesa, Aku pernah berjuang. Jos Florentino, yang ditinggal pergi. Gus Teja. 7 Agustus 2024, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Sakala Resort Bali, Indonesia. Disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia. Together we take action to save the planet. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, kembali lagi masih di obrolan sore ceria bareng sama Salvian dan teman-teman dari kampus Tisipol Chandra di Muka jurusan Ilmu Komunikasi yang lagi pada sibuk KKN. Kuliah, kerja, nongkrong. Enggak dong, enggak nongkrong. Nongkrong. Mereka nongkrongnya di kawasan sentra ikan asin gitu. Teman-teman dari kelompok 4 bersama dengan dosen pembimbing lapangannya Pak Wahid. Ini kan kali kedua juga nih ngebimbing teman-teman mahasiswa-mahasiswi nih ya. Sebenarnya tugas sebagai dosen pembimbing di lapangan tuh ngapain aja sih? Oke. Sebelum mungkin saya jelaskan apa sih tugasnya gitu kan. Mungkin boleh saya request pantun. Biar semangat. Oke, ini biar dia pemirsa nih. Masyarakat Kota Palembang lebih semangat lagi. Kayaknya gitu Pak kan. Wahid ini emang ininya ya, ahlinya berpantun nih. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Harum dibawa pramugari. Cakep. Sudah menyapa serba wangi. Ikan asin harum serba sampai ke luar negeri. Cakep. Nasinya Ada mana? Boleh. Sambelnya. Satu lagi ya. Oke. Kalau boleh ya. Tuan menyapa bidadari. Mentari pagi menyinari. Ucap salam sore hari. Ayo semangat untuk hari ini. Masyarakat Kota Palembang. Curiga ini dosen sastra, bukan? Saya hobi memang pantun. Hobi pantun ya. Nanti tutup pantun boleh Pak? Boleh. Yang ada ikan asinnya. Boleh. Nah, jadi gimana tuh Pak sebagai dosen pembimbing lapangan nih? Iya, sebenarnya secara umum dosen pembimbing lapangan itu sama dengan dosen-dosen lainnya. Itu sebenarnya kita tugasnya mengarahkan. Jadi memang waktu di selenggarakannya KKN tepat pada waktu tanggal 10 ya, di awal-awal bulan Juli kemarin, kita bersama kampus Sivitas Akademik Tisipol Chandra di Muka membuka langsung, kita mengantar ke Kecamatan Seberang Ulu 1. Lalu kemudian kita masing-masing berpencar antara kelompok, kan ada 10 kelompok tuh. 10 kelompok. Jadi 10 kelompok itu disebar ke semua kelurahan yang ada di Seberang Ulu 1. Oke, jadi mulai emang dari prosesnya 1 Seberang ulu, Ulu ya. 2 ulu, 3 ulu, 3-4 ulu, 5 ulu, 7 ulu. Nah, jadi kita memang membimbing itu hanya mengarahkan Mbak Selvi. Jadi waktu kita mengarahkan khusus yang kelompok 4 itu memang sejak awal saya dorong bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat di bangku kuliah. Lalu diterapkan, kemudian di masyarakat itu ketemulah objek yang namanya si abang. Nah, objek itulah yang menjadi sentral bagi mahasiswa, bisa menjadi laboratorium sekaligus pembelajaran bagi mereka. Bagaimana mereka mengkonsep itu sehingga menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi go global gitu kan, bisa terkenal. Yang dulunya memang sempat vakum, si abang ini akhirnya ada mahasiswa Tisipol Chandra di Muka KKN situ kembali mengenalkan kampung kreatif si abang ini yang objeknya itu iwa asin. Gitu. Itu sementara mungkin. Jadi kalau Pak Wahid sendiri ada berapa kelompok yang dipegang nih? Saya satu kelompok. Satu kelompok 4 ini ya. Tuh ya, teman-teman kelompok 4 khususnya Alda sama Mawar. Ini udah sejauh mana? Ini kan udah dari tanggal 10 nih kemarin ya. Awalnya terjun ke lapangan secara langsung apa dulu nih sebenarnya yang kalian lakuin di kampung di si abang ini? Yang pastinya kami bakal observasi dulu ke lapangan, kami lihat dulu tempatnya gimana, terus apa sih yang memang bisa kami ulik di sini gitu kan. Tapi setelah kami lihat-lihat, nah itulah kami mengadakan tur wisata itu Mbak. Oke, yang seru nih kalau kita bikin tur wisata. Jadi kalian bakal bikin tur wisata? Iya bener Mbak. Nah konsepnya kayak gimana tuh tur wisatanya? Ini boleh Mawar mungkin? Ya jadi kita itu naik ketek. Bukan ketek itu perahu. Perahu, bukan. Ntar aku siapin deodoran.
Jadi startnya itu dari Pasar 16, tempatnya itu di Kopi 16. Kopi 16, Nanti oke. kita naik ketek atau perahu. Oke. Dan itu stopnya itu di 5 Ulu. Oke. Turunnya itu langsung ke Kampung Siabang. Jadi itu emang Kampung Siabang Iwa Asin itu emang dekat sama Musi. Di pinggiran Pinggiran musi. Musi. Pinggiran Sungai Musi. Iya, Oke, bener-bener. jadi tinggal langsung nyebrang aja gitu ya. Jadi kayak berpariwisata sambil melihat bagaimana pembuatan ikan asin, bahkan belajar cara bikinnya kayak Iya, gitu ya. benar. Terus habis itu belanja deh ikan asin. Bisa langsung masak juga nggak sih di situ, masak terus disiapin sambel sama nasi apa gitu. Kebetulan Iya juga kan, kami Kita kami juga buat sambal. sambal di situ. Iya, teman-teman kelompok 4 lagi yang ada di posko lagi bikin sambal nih. Ah, serius? Serius. Baunya Lagi- sampai sini tuh. Semangat untuk teman-teman lah. Wah, seru banget. Nah, terus gimana nih dengan masyarakat di sana sendiri? Kalau tadi mungkin sempat dibilang oleh Pak Wahid itu tadi sempat, emang ini sempat mati kah? Sempat redup kah atau gimana nih, Pak? Iya, sempat vakum di 1 tahun yang lalu. Memang ini Kampung Siabang ini kan sudah digagas oleh pemerintah daerah, dijadikan sebagai objek kampung kreatif. Iya. Alhamdulillah, walaupun bagaimanapun informasinya kampung kreatif ini sudah menang walaupun juara harapan. Oke. Alhamdulillah. Tapi memang perlu ada dukungan pemerintah dan berbagai macam stakeholder sehingga potensi objek wisata itu bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Palembang maupun masyarakat luar Palembang bisa berwisata untuk berkunjung ke Siabang. Siabang itu kan sentra Iwa Asin Palembang. Nah, Apalagi itu. kan ini juga pemerintah Kemenparekraf lagi menggaungkan yang namanya bagaimana pariwisata yang bisa membangkitkan perekonomian ya. Ini salah satu caranya. Gitu. Jadi kayak perekonomian masyarakat ini naik, pariwisata juga jalan sekaligus gitu ya. Wah, ada yang udah pernah pergi ke sana belum sih teman Pro 2? Kalau Alda sama Mawar ini pertama kali kah kalian ke Siabang? Iya, pertama kali. Pas KKN ini. Kalau nggak KKN nggak tahu juga sama kalau Kalau kamu nggak datang ke sini aku juga nggak tahu. Beruntung ya kakak. Iya, oke. Tapi termasuk yang suka ikan asin nggak? Ayo, coba nih. Ini Genzi nih Pak. Kalau saya sama Pak Wahid udah klop banget nih. Suka sama ikan asin, pakai sambal ya Pak ya, sama nasi, anget-anget, cocok. Kalau Genzi nih gimana nih? seneng juga. Ah, masa? Tapi cuma satu jenis sih. Oh, satu jenis. Emang ada berapa jenis Kan ikan banyak- asin sih yang ada di sana? Ada banyak, 5 ya. Ada 5 Ada ikan. 5. Nah, salah satu yang paling aku suka ini tuh ada ini, bulu ayam. Gimana tuh ikan asin bulu ayam? Ikan asin bulu ayam. Oh, please, mungkin bisa dijelasin ke teman Pro 2 ya. Sebenarnya jenis-jenis ikan asin di Siabang nih apa aja sih? Jadi ada 5 jenis ikan asin yang mereka jual di situ. Aha. Yang pertama itu ada ikan bilis, Ikan terus bilis, ikan oke. asin bulu ayam, ikan kepala batu, ikan bau sama ikan lidah. Nah. Ada juga ikan pari. Oh, kalau ikan pari ya. Ikan bulu ayam. Ikan asin bulu ayam. Asin bulu ayam. Ini yang agak-agak mungkin kita tahu kali ya kalau ngelihat bentuknya ya. Tapi emang unik banget ya teman Pro 2. Nah, kamu kalau pengen tanya-tanya, aku buka via live chat ya di YouTube RRI Palembang Official atau enggak melalui WhatsApp di 0816 1106 916. Untuk masyarakat di sana ini terus gimana sih buat Mawar sama Ria dalam menyambut teman-teman yang lagi KKN di sana untuk bisa mendukung juga nih kan tugas KKN kalian biar bisa berjalan dengan lancar. Apa aja nih? Apa sih ya kayak kerjasama dengan masyarakat di sana tuh seperti apa? Iya, kita kemarin alhamdulillah sempat ngadain pelatihan dan edukasi, Mbak. Oke. Untuk pelaku UMKM di sana. Kan ada 20 pelaku UMKM ikan asin nih di sana. Nah, mereka itu memang masih lokal penjualannya. Kayak masih ditaruh di tempat agen gitu. Nah, kita tuh pelatihan kemarin tuh membahas gimana dari lokal itu kita bisa jadi global. Kayak kita ajarin mereka ya tentang promosi melalui sosial media gitu. Alhamdulillah kalau untuk ke masyarakat kita bisa kerja sama RT, sama RW, sama lurah juga.
Kalau secara misal gini, ini kan masyarakat kayak masih naruh di agen-agen kayak gitu ya. Iya. Nah, ada nggak ini kan kampung kreatif ikan asin gitu, iwa asin. Kalau sekarang nih, ada nggak tempat khusus yang kalau misalnya orang datang mengunjungi, terus langsung bisa melihat hasil dari ikan asin itu sendiri? Ada nggak kayak gitu di si abang ini? Ada, punya Ibu Yeni. Oh, ada ya. Iya. Jadi kayak kita pengen nyari langsung datang ke situ bisa dapet. Bisa. Oke. Lebih murah ya. Iya, lebih murah banget. Karena langsung datang ke tangan pertama gitu kan, ke produsennya. Jadi pasti bakal lebih murah teman Pro 2. Tuh, kalau pengen ngasih oleh-oleh sekarang bukan cuma Palembang sama Kemplang loh. Ikan asin juga bisa banget teman Pro 2. Tuh dia. Apalagi kalau musim kemarau kayak gini, musim panas kayak gini juga lagi banyak-banyaknya ya produksi ikan asin. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ini teman-teman juga inovasi apa sih yang pengen kalian kasih juga nih ke sentra ikan asin atau iwa asin Palembang nih, sesuatu yang baru selain tadi yang kata Mawar tadi ada pelatihan atau apa, ada juga nggak sih inovasi-inovasi lain? Ada. Ada. Dari segi packing. Oke. Dari kita redesign semua logo mereka sih. Kak, gitu. Kita ganti logonya. Mungkin kalau desain dari anak ilmu komunikasi kan lebih bagus. Oke, lebih menarik gitu ya. Karena orang sekarang juga kalau ngeliat tuh biasa dari packagingnya, ya enggak sih? Ih lucu, nggak tahu dalamnya ikan asin nih. Yang dinilai estetiknya. Yang penting lihat dulu nih, ih lucu, beli gitu. Kita beli karena suka, ternyata isinya buat orang tua gitu ya. Iya kan, orang tua yang mengeksekusi. Kalau memang kamu anak kosan bisa juga eksekusi sendiri tuh teman Pro 2. Emang selama ini kalau kamu lihat nih ya, Alda sama Mawar, seberapa berpengaruhnya sih ikan asin atau iwa asin ini untuk perekonomian masyarakat di sana? Berpengaruh banget. Karena dalam 4 RT di sana itu semuanya itu ini memproduksi ikan asin. Rata-rata pekerjaan masyarakat di sana? Iya, yang di Oke. situ kan ikan asin nih. Misalnya satu pelaku UMKM, di situ karyawan-karyawan mereka itu masyarakat setempat. Yang mulai dari proses penyiangan, penyemuran, yang masukin garam, yang nyuci ikan asinnya itu tuh semua warga setempat di sana. Kayak punya di RT ini nih. Misalnya yang di RT 4 itu ada 3. Nah, dari 3 pelaku usaha UMKM ikan asin ini yang yang jemur itu tuh masyarakat dari RT itu semua. Oke, jadi emang rata-rata mata pencahariannya ya emang seputar ikan asin itu. Iya. Jadi gimana biar bisa berkembang dan menaikkan perekonomian, ya cobalah teman-teman dari kelompok 4 ini untuk membawa sebuah terobosan lah. Mulai dari packaging kayak gitu ya. Terus juga teman Pro 2, kalau kamu, nah ini ada yang seru nih di live YouTube, katanya menyala kelompok 4. Apa yang nyala? Lampu. Ini ada berapa orang sih per kelompok? 20 orang. 20 orang. Tugasnya ngapain aja? Bagi-bagi tugasnya. Dibagi-bagi Mbak, pasti. Ada humas, ada perlengkapan. Oke, ada yang komen-komen di YouTube ya. Thank you banget nih buat Muhammad Razid, Marcella Rizky, ada Lydia, ada Lidi. Ini pasti nama ini ya, samaran nih. Ada Resti Paramita juga ya. Oke, teman berdua ada yang mau bertanya silakan ya di 0816 1106 916 bareng sama Pak Wahid dan juga ada Mawar, ada Aldaria juga yang senyum-senyum dari tadi di sini. Senyum-senyum ikan asin. Senyum-senyum ikan asin, cie. Baunya harum. Pas dicicipi ya asin lah. Tapi Pak Wahid, kalau ngomongin ikan asin, emang masyarakat Palembang tuh sedekat apa sih dengan ikan asin sebenarnya? Maksudnya akrab banget nggak sih dengan ikan asin tuh? Iya, memang kita sebagai masyarakat Kota Palembang ya, sejak dulu memang iwa itu kan makanya dinamakan iwa bukan ikan. Iwa. Iya, iwa. Kenapa iwa? Karena lokalitas ya, lokal wisdomnya itu kena gitu iwa, kan. gitu Iwa ya. gitu kan. Iya. Kental banget itu. Karena kita memang Palembang kesannya itu lebih kepada pempek. Tapi sejak dulu ikan asin ini sudah digemari oleh masyarakat, seluruh kalangan masyarakat. Baik itu masyarakat
menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Jadi apalagi kalau Mbak Selvi tadi sempat sentil tadi dibilang kasih tomat, makan-makan Dikasih cung. Ya, dicungnya. Terus di pinggir pantai. Sambil kita angin semeriwing angin semeriwing ya. Langsung kita makan nasi hangat di pinggir pantai. Wah, itu keren itu. Wow. Itu keren banget itu kan. Ini yang harus diangkat juga sih Iya, sebenarnya ya, betul. melokal banget ya Pak. Iya. Apalagi sebenarnya ikan asin ini juga bisa menjadi salah satu pemenuhan gizi juga nggak ya sih? Ya kan dari bahannya dasarnya dari ikan Iya, kan, betul. iwa. Terus juga harganya murah kan. Jadi sebenarnya salah satu jenis menu makanan yang bisa dijangkau oleh siapa aja. Siapa aja. Tapi ya itu Mbak Selvi. Siapa saja yang bisa menjangkau, makanya di sini kita sebagai Sivitas Akademik Stisipol Chandra Muka mendorong mahasiswa dan mahasiswi ini bisa membuka terobosan baru, apa yang dibilang Mbak Selvi tadi. Terobosan barunya adalah ya bisa mengenalkan kembali nilai-nilai lokal atau ciri khas makanan masyarakat yang bisa mengglobal gitu kan. Bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kembali ya booming gitu kan. Kalau kemarin sempat dia vakum, jadi sekarang dengan adanya mahasiswa KKN situ akhirnya menghidupkan kembali ya. Membara gitu kan. Menyala gitu ya. Karena Palembang ini kan juga bukan cuma Palembang, Sumatera Selatan itu kan jantungnya kehidupan di Sungai Musi. Sungai Musi yang mana kita bisa dapat banyak ikan dari situ. Karena yang namanya ikan juga bukan hanya ikan laut ya Pak ya. Dan ikan bisa diolah jadi bermacam-macam menu hidangan, bukan cuma pempek ya, atau juga varian lainnya dari ikan biar lebih awet. Apalagi kalau ikan misalnya ada resiko, wah takut busuk nih ikannya. Apalagi kalau harus pakai kayak pendingin es gitu kan juga cukup mahal ya. Nah, salah satu caranya ya dikeringkan, dibikin jadi ikan asin kayak gitu teman Pro 2. Udah makan ikan asin belum hari ini, Mawar sama Alda? Belum, ini lagi nunggu teman-teman udah selesai. Lagi bikin sambal tadi. Aduh. Sambal ikan asin. Ya udah deh, kita mau nikmati dulu ya ikan asinnya teman Pro 2. Nanti bakal balik buat bacain pertanyaan dan komentar dari teman Pro 2. Jangan lupa live YouTube-nya di RRI Palembang Official atau enggak melalui RRI Digital, program 2 Palembang, atau enggak melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Masih di obrolan sore ceria bareng sama teman-teman dari kampus Stisipol, tim KKN kelompok 4 bersama dengan Pak Wahid. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Cause it was
Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih. Ya, terus? Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sore nih mau diserahin ke bos soalnya. Santai dong, pesen kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel. Hehe. Lah, apa hubungannya sama pesan kopi? Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan. Haha, zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang. Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar. Kocak sih Abang, nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang. Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan. Live perform musisi indie Palembang. Jangan lewatkan tampilan keren mereka. Demi Zay. Aku ingin bersamamu, aku ingin menyayangmu, kamu yang ku mau. Asra. Kamu yang memberikan cintamu untukku, bahagiakan dirimu untukku, karena kau yang kaulah yang terbaik untukku, kaulah yang terakhir bagiku, ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu. Bakal dikombain juga dengan sharing session dan games bareng indie, plus live chart top 5 indie, dan juga kuis yang super keren. Pro2 FM Live dari Guns Cafe. Save the date, Sabtu 27 Juli 2024, start jam 8 malam. Pantengin juga event kerennya di aplikasi RRI Digital dan YouTube channel RRI Palembang. Sampai ketemu di sana ya. Yes, di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi di obrolan sore ceria bareng sama teman-teman dari kampus Tisipol Chandra di Muka, jurusan ilmu komunikasi yang lagi pada sibuk KKN. Salah satunya ada kelompok 4 sore hari ini di studio Pro2 Palembang loh. Ngomongin ikan asin nih teman Pro2, karena mereka bakal ngajak kamu menjelajahi kampung si Abang. Ayo, tahu nggak si Abang? Sentra Iwa Asin Palembang. Seru nggak sih di sana? Seru banget. Iya, seru banget, kompak ya. Pakai banget. Serunya pakai banget. Banget, kebangetan sih kalau kamu juga nggak mencoba untuk jalan-jalan ke sana ya teman Pro2. Nah, kita mungkin kepoin dulu sebelum lanjut obrolan sore hari ini ya. Untuk beberapa mungkin ada yang sudah bertanya-tanya melalui WhatsApp atau mungkin melalui kolom live chat. Oke, wah ada. Ini dia yang masuk melalui WhatsApp di 0816 11 06 916 dari 0896 8432 98 sekian-sekian. Oke, oh ada Almira di Tridinanti Kamboja katanya. Hai Kak, apa suka duka KKN-nya? Nginap atau pulang? Kan dekat tuh SB Ulu, hehehe. Suka dukanya, pastinya banyak sukanya ya sih. pasti. Oh ada yang cinlok. Kan kalau KKN tuh identiknya kayak gitu ya Pak ya? Udah punya pasangan semua Mbak. Oh, udah punya pasangan semua. Oke. Jadi apa nih suka dukanya? Kalau sukanya itu alhamdulillah kita kompak ya Mbak. Semuanya teman-teman kalau kita mau ngadain sesuatu nih pasti turun tangan semua. Excited sama kayak kemarin nih. Kita ngadain pelatihan itu semuanya excited, semangat. Kayak semuanya itu disiapin gitu. Apalagi ini kita mau ngadain tour. Jadi teman-teman kan yang hari ini di posko tuh ada yang lagi pasang pelang arah, yang cowok lagi pasang pelang arah, yang cewek masak. Maksudnya dari arah mana?
Pelangnya masuk dari kalau jalan. dari jalan pos kamling. Oke, ini turnya kapan? Besok. Oh, besok ini? Bener Pesertanya turnya dari mana? Dari macam-macam umum, Mbak. Oh, udah umum, belum simulasi tapi emang beneran langsung ya. Oke. Apakah masih membuka ini? Membuka apa sih namanya? Ada peluang gitu untuk yang mau ikutan? Cie. Sekarang udah close. Oh, udah tutup. Udah dua batch udah semua. Wow. Malah ini masih banyak yang ngechat ya Mbak. Mau daftar tapi kita udah close. Oke. Hah? Rasain tuh biar penasaran. Biar nungguin lagi kalau masih ada lagi ya. Nanti mungkin ada batch 3 kali. Oke, next season pokoknya. Iya. Duka pasti ada dong. Dukanya apa? Dukanya Kecucuk ikan asin gitu mungkin misalnya. Dukanya sih ini sih kayaknya kita kan dari posko ke laut itu kayak ke rumah pelaku UMKM itu agak jauh Mbak. Jadi kita perlu jalan kaki. Itu dalam kan. Kebiasaan ke warung depan aja naik motor ya Pak. Ya. Itulah kalau zaman sekarang. Nanti giliran KKN dukanya karena di sana nggak ada kendaraan jadi kita mesti jalan kaki. Kayaknya semua mahasiswa yang KKN gitu deh. Dukanya motornya tuh cuma 1 dipakai 20 orang. Oke, itu suka dukanya, nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu. Oh iya, tadi dia bilang kayak gini nih. Tunggu. Nginep atau pulang? Pulang, PP. Tapi pulang. kalau malam minggu atau kayak ada acara kayak gini rata-rata nginep sih teman-teman. Oh, ini jadi rencananya mau nginap nih? Iya, rencana mau nginep ini. Nginap di rumah warga. Enggak, kita ada posko. Oh, ada poskonya, di posko. Poskonya rumah warga? Bukan. Pos kamling? Enggak lah, bisa jaga juga nanti ya sekaliannya. Enggak dong. Oke, kita ke pertanyaan lagi dulu ya. Ini ada kelompok 4 keren banget. Oh udah tadi. Ada Diandra. Ada media promosi abang nggak? Yo, buat lihat-lihat produknya. Thanks. Ada banget. Media promo si abang. Kalau mau lihat promosi Kampung Si Abang ini, kita kan dari kakak ini ngebuatin mereka TikTok. Itu bisa TikTok. di-follow aja di Kampung Ikan Asin Si Abang. Si Abang. Kampung Iwa Asin Si Abang. Si Abang. Kalau di Instagram belum ada. Di Instagram ada, tapi itu dari merekanya, dan itu udah nggak aktif kalau di Instagram. Nah ini kalau mahasiswa KKN kita bikinnya dari TikTok, karena kan TikTok itu jangkauannya lebih luas nih kalau kita bikin video. Karena mereka mau bikin joget ikan asin, joget iwa asin ya, gini. Bukan iwa peye. Bukan, itu udah beda zaman. Sekarang joget si abang, iya, joget iwa asin, langsung viral nggak tuh ya si abang nih. Nah, kalau dilihat ini kan walaupun baru dari tanggal 10 ya, ini kan udah ya lewat separuh perjalanan lah ya. Ini kan bentar lagi udah awal bulan Agustus, mungkin udah mulai jelang akhir masa KKN juga. Ada nggak kendala yang kalian lihat selama ini dialami oleh masyarakat di sana, khususnya para pelaku usaha iwa asin ini selama ini gitu? Apa-apa aja? Apa tuh? Nah, pelaku UMKM ikan asin ini kan ngambil ikan juga di Sungsang. Nah, itu orang-orang yang nganterin ikan asin tuh kadang nggak diantar gitu, Mbak. Kendalanya? Kendalanya, jadi nggak ada bahan baku di hari itu gitu. Bikin ikan asinnya. Kendalanya lebih ke situ aja sih ya. Kendalanya di bahan baku. Kalau ikan yang nggak diantar berarti di hari itu mereka nggak nyiang ikan asin, nggak jemur ikan asin, dan besok berarti juga nggak ada ikan asin. Berarti emang tergantung banget ya, tergantung sama supply ikan ini gitu. Karena kalau misalnya mau pergi ke sana sendiri juga, wow, ini lagi jauh, terus juga biaya juga kan. Nah, perlu nangkep ikannya juga. Nah, iya kan harus nunggu yang benar-benar ada stok ikannya gitu. Percuma juga datang langsung ke sana kalau stok ikannya nggak ada. Oke, itu sih kendalanya. Tapi kalau ngelihat butuh usaha yang seperti apa sih untuk bisa mempromosikan iwa asin ini untuk masyarakat Palembang, bahkan sampai bisa mengglobal ini?
Makanya kita ngadain tour ini sih Mbak. Karena, dan alhamdulillah pesertanya tuh udah hampir 70 untuk 2 batch, kita bagi jadi 2. Nah kalau mereka datang kan mungkin bisa bikin video nih nantinya. Nanti viral kan orang-orang pada penasaran gimana sih si abang gitu. Oke, biar bisa menarik ini ya minat dan biar untuk menggaungkan kembali juga ya si abang ini ya. Itu dia teman Pro 2. Jadi teman-teman dari kelompok 4 ini udah merencanakan ada yang namanya tur si abang namanya. Iya, tur wisata si abang. Tur wisata si abang. Nah, nantinya kalau misalnya kamu udah ngelihat dan penasaran pengen ikutan lagi, ini kalau misalnya nanti nih udah selesai KKN, apa yang kalian harapkan hasil dari KKN kalian ini akan terus berkelanjutan gitu ya, terus continue lah untuk masyarakat yang ada di sana. Sesuai sama tema KKN kita aja Mbak, Sustainable Tourism. Jadi semoga apa yang udah kita jalankan sekarang kayak tur wisata, semoga nanti dilanjutkan lagi sama masyarakat setempat. Oke, ini harus dipompa juga semangatnya masyarakat nih ya. Alhamdulillah mereka itu juga semangat Mbak, baik dari RT maupun RW, karena mereka juga sadar kalau di lingkungan mereka tuh memang cocok untuk dijadikan wisata. Mereka juga menyambut kita selaku mahasiswa KKN ini begitu baik. Oke, jangan lupa lahan parkir. Kok ngomongin lahan parkir ya Pak Wahid ya? Soalnya sekarang nih orang Palembang kalau mau pergi ke tempat wisata katanya Aida parkir ini 10.000, katanya parkir 20.000, katanya gitu Pak. Nah kalau Pak Wahid selaku dosen pembimbing lapangan nih, harapannya deh Pak, baik untuk teman-teman dari tim kelompok 4 ataupun juga untuk masyarakat itu sendiri yang akan terdampak dan merasakan efek dan hasil dari KKN-nya teman-teman mahasiswa Sitipol ini seperti apa? Oke, sesuai tema kita kan memang sesuatu hal yang sudah ada, jadi bisa kembali bisa terkenal kembali gitu kan. Jadi berkelanjutan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN saat ini nanti ada dampaknya kepada masyarakat, khususnya masyarakat kampung kreatif si abang ini. Jadi mereka ada kesan bahwa ternyata kita ada kedatangan mahasiswa memberikan ilmu. Dari kemarin juga sudah diberikan pembekalan bagaimana masyarakat itu secara secara sederhana masyarakat bisa mengenal digital ya, teknologi. Jadi mengenalkan ternyata Facebook, terus Instagram, TikTok itu kalau kita arahkan ke hal yang positif, jadi masyarakat juga ingin gitu. Nah itu gairahnya. Jadi mereka ingin cepat-cepat jadi penasaran bagaimana mengenalkan Iwa Asin ini lewat TikTok, bagaimana gitu kan. Nah selama ini kan belum paham. Nah dengan adanya hadirnya mahasiswa KKN di situ, dia akan ada minat untuk mempromosikan Iwa Asin ke global. Gitu. Jadi gunanya Gens ini kan dekat sama yang namanya teknologi kan Pak? Betul, ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan. Iya, jadi kayak media sosial ini kenapa tidak kita gunakan sebagai ajang untuk mempromosikan si abang ini. Hal-hal yang positif yang bisa memajukan perekonomian, ekonomi kreatif si abang ini. Wah sukses ya Pak Wahid. Amin. Mungkin nanti bisa dibantu juga nilainya. Makasih ya Mbak. Es kopi aja kok. Ini pastinya sesuatu yang bukan cuma berdampak kepada mahasiswa untuk menunjang tugas akhir mereka nantinya, tapi bagaimana KKN ini bisa memberdayakan mahasiswa di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat mereka KKN. Dan kali ini teman-teman dari kelompok 4 yang ada di sentra Iwa Asin Palembang ini bisa kembali mengajak ya masyarakat yang ada di sana untuk kembali mengangkat yang namanya Iwa Asin ini bukan hanya dari segi perekonomian tapi pariwisata juga ya. Kita tunggu banget deh, semoga Iwa Asin Palembang ini bisa naik daun ya. Amin. Dia ada nama ininya nggak sih, nama produk-produknya gitu?
Atau emang hanya si abang ini? Hanya si abang. Hanya si abang. Jadi emang benar-benar hanya satu nama produk gitu ya. Si abang Sentra Iwak Asin Palembang ini teman Pro 2. Kalau mau kepoin tadi di mana? Di TikToknya. TikTok. iwaasin.siabang. iwaasin.siabang. Tuh lihat nanti di situ aja ya teman Pro 2, atau enggak langsung aja datang ke seberang Ulu 5 Ulu ya. Di 5 Ulu nanti bisa lihat aja secara langsung seperti apa sih, atau mungkin kamu pengen jadi reseller juga boleh banget ya, ngebantu ya. Oke deh teman-teman, terima kasih Pak Wahid waktunya sore hari ini. Sama-sama. Dan juga buat Mawar, buat Aldaria, gini ya. Thank you banget. Ini boleh ikutan gak abis ini makan? boleh Mbak, datang aja. Mereka mau daftar juga nih, tur kita. Daftar tur. Nah, masalahnya ini juga lagi padat banget ya siarannya. Boleh banget sih sebenarnya. Jadi bisa ikutan ini ya, menyimak bagaimana cara pembuatan ikan asin. Yang tadinya mungkin kamu hanya tahu cara makannya, kamu bisa tahu juga nih teman Pro 2. Oh, gini cara pembuatannya gitu loh ya. Semoga ini bisa bermanfaat juga untuk kamu teman Pro 2 ya, bisa memotivasi dan menginspirasi kamu akan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim 4 KKN-nya Stisipol Chandra di Muka. Ini angkatan keberapa Pak? 28? Iya Pak. Ke-28 ya? Oke, ya. Dan yang pastinya kita udahan dulu obrolannya sore hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi pastinya nanti lain waktu teman Pro 2. Sore ceria bakal hadir setiap hari dari jam 4 sampai jam 5 sore. Salvian pamit, teman-teman dari jurusan Ilmu Komunikasi Stisipol bersama dengan Pak dosen pembimbing juga pamit undur diri sore hari ini. Tetap semangat beraktivitas. Sampai jumpa. Bye-bye.